Sudah 10 tahun program Belt and Road Initiative berjalan meski tidak semulus yang diharapkan oleh pemerintah Tiongkok. Investasi agresif Tiongkok di seluruh dunia telah membantu memperluas perdagangan dan pengaruh internasionalnya. Sejak mempromosikan program ambisiusnya Belt and Road Initiative pada 2013, Xi Jinping sudah beberapa kali ke Indonesia, termasuk menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di 2023. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menilik hubungan Indonesia dan Tiongkok dalam kerangka Belt and Road Initiative dan apakah dunia ikut untung atau buntung. Kita lihat seperti apa ya. Satu dekade, berarti sudah hampir 10 tahun ya. Kita lihat bagaimana sebenarnya kita bicara dengan apa itu Belt and Road Initiative dan itu sejarahnya. Kalau awalnya kita harus melihat dulu sejarah dari Belt Road Initiative ini ya. Bahwasanya Belt Road Initiative ini merupakan strategi dari pemerintah Cina untuk mempromosikan kerjasama, baik itu kerjasama terkait dengan koordinasi kebijakan, kemudian juga kerjasama infrastruktur, salah satunya di Indonesia ya. Kemudian juga kerjasama terkait dengan bagaimana negara-negara ini bisa di Asia Tenggara bisa maju bersama dan juga di Asia dan beberapa negara lainnya. Ini ada 71 negara yang memang diinisiasi untuk bergabung dalam Belt Road Initiative ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai Tiongkok sendiri, pertumbuhan ekonomi Tiongkok di 2022 hingga 2023 itu mencapai 6,2%. Meskipun IMF mengatakan untuk pertumbuhan tahun ini mereka hanya mengalami kontraksi dan mencapai 5%. Ini terjadi karena tadi ya kalau kita tahu krisis ekonomi di Tiongkok itu salah satunya disebabkan oleh informasi dan investasi di sektor properti. Tapi apakah ini berpengaruh terhadap Belt Road Initiative ini? Nah, kalau kita bicara mengenai Belt Road Initiative ini, yang menarik adalah sebenarnya kita melihat banyak sekali infrastruktur tanah air yang memang dimodalin oleh pemerintah Tiongkok. Nah, kalau kita bicara mengenai Belt Road Initiative ini, salah satu hal yang menarik adalah kita bicara mengenai awal dari bagaimana Xi Jinping di 2013 ini menginisiasi adanya BOR atau kalau kita bicara mengenai bagaimana kebijakan ini terkait dengan one of regulation di mana Tiongkok sendiri dan salah satu waktu itu Xi Jinping di Kazakhstan melakukan penandatanganan. Nah, ini yang menarik, ada beberapa data yang bisa saya sharing sedikit kepada Anda. Ini terkait dengan kalau kita bicara mengenai Belt Road ini, sebenarnya kebijakan ini awalnya 70 negara dengan total nilai investasi itu sebesar 150 miliar US dollar. Nah, ini adalah tujuannya untuk menggabungkan kerjasama di bidang darat, kemudian laut, udara, serta infrastruktur. Mungkin dulu inisiatifnya berawal dari jalur sutra. Ini merupakan salah satu sejarah bagaimana Tiongkok di era ratusan tahun lalu juga sudah menerapkan sistem perdagangan seperti ini. Lalu kalau kita bicara mengenai perkembangannya, program ini sendiri juga menggelontorkan dana yang terbaru. Ini untuk beberapa negara. Kalau kita bicara mengenai Belt Road Initiative, tadi kita lihat Presiden Jokowi sudah bekerja sama tentang teknologi baterai. Ternyata kita juga banyak sekali hal yang sudah bekerjasama. Misalkan jalan tol, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian waduk, dan juga investasi energi. Ya, kalau kita bicara mengenai Belt Road Initiative ini adalah menjadikan Tiongkok ini menjadi aktor utama di perdagangan dunia. Memang sangat ambisius sekali Tiongkok ini ya kalau kita bicara. Dan memang ketika kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi tadi yang saya katakan mencapai 6,2% di 2022. Sangat optimistik meskipun terkontraksi dan adanya pembatasan movement ataupun pergerakan akibat COVID-19 juga mengakibatkan Tiongkok terkendala terkait dengan kondisi ekonominya. Oke, kita selanjutnya akan ke informasi tentang nominal investasi. Ini pertumbuhannya dari tahun 2013, ini menarik sekali ya. Hingga 2022 puncaknya mencapai posisi kedua sebesar 5,2 miliar dolar. Ini semua diwujudkan di sektor tadi ya, konstruksi. Kemudian yang terbaru adalah energi terbarukan. Terbarukan nih ya. Kemudian juga kita bicara lagi terkait dengan bagaimana infrastruktur
infrastruktur. Nah, ini infrastruktur ini menarik dan kalau kita bicara biasanya China ini menggunakan AAAB atau biasa kita kenal dengan Asian Infrastructures Investment Bank. Nah, ini Asian Investment Bank ini membantu memberikan dan menggelontorkan dana cukup besar untuk Indonesia hingga 5,2 miliar dan menempati posisi kedua di tahun 2022. Lalu kita melihat bagaimana dengan proyek-proyek. Wah, ini menarik ya. Mungkin saya bisa memberikan sedikit informasi. Proyek jalan tol ini kalau kita bicara jalan tol Medan Kuala Namu, ini jalan tol ini sepanjang 61,7 kilometer dengan investasi mencapai 4,9 triliun. Pembangkit listrik, seperti saya katakan tadi, salah satunya Pak Jokowi kemarin menandatangani kerjasama untuk pengadaan baterai. Sebelumnya ini kalau kita bicara dengan PLN ini dengan China gitu, mereka melakukan kerjasama di bidang energi baru terbarukan atau EBT. EBT ini senilai 19 triliun. Jumlah yang fantastis ya. Kemudian ada kawasan industri, kemudian juga Waduk Jati Gede. Waduk Jati Gede ini total investasinya mencapai 391,49 miliar dari APBN. Kemudian bandara, pasti Anda kenal beberapa bandara Indonesia memang dimodali oleh pemerintah Tiongkok. Kemudian kereta api cepat Jakarta-Bandung, ini nilai investasinya mencapai 1,2 miliar US dollar atau setara dengan 18,6 triliun dan target awalnya itu sebenarnya 91,8 triliun. Nah, ini berarti kita akan ada kerjasama dengan CDB. Ini CDB ya, CDB atau kita biasa kenal dengan China Development Bank, ini sebesar 560 juta dolar. Jumlah yang sangat fantastik terkait bagaimana kerjasama Indonesia dengan Tiongkok atau China untuk sektor infrastruktur, energi terbarukan, dan juga sejumlah target yang memang diharapkan bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu macan Asia. Nah,